Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam kondisi yang sehat, tidak kurang sesuatu apapun, dan senantiasa dalam keadaan yang semangat mengikuti kegiatan belajar di rumah, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sempat tertunda kemarin karena kegiatan penilaian tengah semester. Dan materi kita pada kesempatan kali ini masih pemanfaatan aplikasi pengolah kata. Dan eh, aplikasi yang kita gunakan untuk pemanfaatan aplikasi pengolah kata di sini adalah kita menggunakan Microsoft Word. Dan insya Allah hari ini materi yang Bapak akan sampaikan adalah terkait dengan page layout dan juga font. Apa itu page layout? Page layout itu adalah pengaturan atau layout halaman ya. Nanti bagaimana kita cara untuk mengatur halaman yang kita akan gunakan untuk mengolah kata, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana memanfaatkan huruf atau font yang ada di dalam Microsoft Word itu sendiri. Baik, materi pertama itu terkait dengan page layout. Seperti Bapak tadi sampaikan, page layout itu adalah pengaturan atau layout halaman. Bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama di menu ini, di tab menu ini kita pilih yang layout ini. Dan di sini kita disajikan pilihan. Nah, di sini ada page setup dan paragraf. Nah, yang akan kita gunakan nanti page setup dulu. Nah, nanti paragraf insya Allah ada materi khusus bagaimana membahas ataupun menggunakan fungsi paragraf ini. Nah, jadi anak-anak dalam pengoperasian aplikasi pengolah kata, langkah awal yang harus kalian lakukan sebenarnya ketika kalian mau mengetik itu adalah mengatur halamannya dulu ya, halaman sesuai dengan yang kalian inginkan. Contoh, biasanya kalau kalian ingin membuat laporan resmi, biasanya ada aturan tersendiri terkait dengan halaman itu. Contoh kalau kalian membuat laporan, maka batas kiri kanan atas bawahnya itu ada standar tersendiri. Ataupun kalian ingin dengan ukuran kalian sendiri, ya nanti kalian bisa tentukan. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk mengaturnya. Ini ada margin. Nah, margin itu batas kiri kanan atas bawahnya. Terus orientation. Orientation itu adalah kertasnya ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal mohon maaf, ada portrait dan landscape, maafnya. Portrait itu berarti berdiri, kalau landscape itu ya lebar ya ke samping. Nah, di sampingnya ada size. Nah, ini size ini adalah ukuran-ukuran kertasnya. Di sini banyak ukuran yang bisa kita gunakan. Ada model kertas letter, legal, A4, terus juga ada folio, nanti ada A5, A6, terus juga ada ukuran-ukuran untuk surat, tulisannya envelope ini yang bisa kalian gunakan untuk surat. Nah, di sini ada kolom. Nah, kolom memang biasanya digunakan untuk ya mengatur ya, nanti mengatur paragraf itu sendiri. Nanti kita ada materi khusus terkait dengan kolom ini. Nah, akan kita gunakan tiga ini dulu saja, margin, orientation, dan size dalam layout halaman ini. Yang pertama, sebelum kalian mengetik itu harus kalian tentukan dulu ukuran kertasnya apa. Nah, biasanya orang banyak menggunakan adalah A4. Nah, kita gunakan yang A4. Nih. Nah, kemudian marginnya. Nah, di sini kalau kalian ingin buat margin sendiri, maka kalian bisa membuat atau memilih di custom margin. Nah, kalau kalian pilih custom margin, nanti ini tampilannya seperti ini. Sama halnya ketika kalian juga klik yang more cover size. Nah, tampilannya sama, cuma tadi kalau margin di sini custom margin, kalau more cover size ini ke sebelah sini. Nah, contoh di sini kita gunakan topnya, atasnya kita gunakan 3 ya. Kemudian labnya kita gunakan 4 ya. Kenapa? Biasanya kan mau
membuat jilid ini agak luas, jilid kan sebelah kiri biasanya ya. Terus bottomnya kita gunakan 3, bottom itu bawah ya. Right sebelah kanan itu gunakan 3. Nah, gutter positionnya biarkan seperti ini. Terus di sini orientasinya kita gunakan yang portrait saja, berdiri ke atas ya. Nah, sini juga ada pilihan paper. Nah, paper ini adalah kertas, ya silakan kalian pilih. Tadi Bapak sudah minta kalian pilih yang A4. A4 itu ukurannya 21 kali 297. Nanti ada F4. 4 itu 21,5 kali 33. Nah, ini jenis kertas yang ada di kantor biasanya A4 dan F4. Kalau layout ya ini enggak terlalu banyak digunakan ya. Kalian fokus saja kedua ini dulu, margin dan favor ya. Margin sekali lagi untuk mengatur batas kiri kanan atasnya, top itu atas, bottom bawah, left kiri, right kanan. Kalau favor untuk memilih kertas. Kalau kita udah, kita okekan. Nah, kalau sudah, ini kalian sudah memiliki ukuran kertas A4 dengan batas kiri kanan atas bawahnya 4 dan 3. Nah, kemudian kalau sudah memiliki seperti ini sebenarnya sudah selesai dalam pengaturan halaman ya. Pengaturan halaman. Jadi ketika kita ngetik itu enak. Nanti gak harus dipas-paskan lagi. Khawatirnya kalau kalian belum setting batas kiri kanan atas kertasnya, kemudian di akhir disetting, nanti tulisan sudah kalian anggap rapi, bisa acak-acakan ya, karena nanti margin dan jenis kertas itu akan menentukan posisi tulisan yang kalian buat. Oke, itu materi terkait dengan page layout ya, pengaturan halaman, layout halaman. Nah, kemudian setelah itu kita akan menggunakan fasilitas font ya. Di sini Bapak tulis tulisan simulasi dan komunikasi digital. Nah, kalau kalian mau menggunakan font, ya fasilitas font atau huruf, ini sebenarnya ada di menu home. Nah, di sini ada grup icon font. Jadi, grup icon font ini pengaturan font itu ada di sini saja sebenarnya. Jadi, fokus aja ke sini. Contoh, kalian ingin jenis fontnya apa? Nah, tinggal pilih saja di sini nih. Nah, ini di sini kalian bisa klik, nanti pilihannya muncul. Nah, ini mau font jenis apa sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya kalau resmi kita gunakan Times New Roman. Nah, ini jenis font Times New Roman. Nah, kemudian di sini juga ada, ini sampingnya adalah untuk increase dan decrease. Increase itu menaikkan ukuran ya, kalau decrease itu menurunkan. Contoh di sini Bapak besarkan ukurannya. Atau ukuran itu juga bisa lewat sini ya. Jadi kalau kalian mau yang langsung ya ini bisa di sini. Tapi kalau kalian mau tadi menggunakan yang tadi ya bisa. Ini juga sama untuk menurunkan. Nah, ini dua ini untuk menaikkan dan menurunkan ukuran font. Nah, sampingnya ini ada yang namanya change case ya. Jadi ini contoh kalian sebelumnya tulisannya kecil semua, mau dibesarkan awal kalimat, maka pilih yang sentence case. Nah, S-nya besar. Kalau mau besar semua, pilih yang uppercase. Kalau mau tiap kata saja huruf besarnya, pilih yang capital H word. Nah, ada lagi yang seperti ini. Ini awalnya kecil, terus kemudian besar. Kita pilih yang capital S word saja. Nah, ini yang atas. Kemudian ini untuk menghilangkan format ya, yang sudah kita kembali ke format awal. Nah, ini untuk membol atau menebalkan ya, menebalkan huruf. Ini miring, terus ini garis bawah ya. Nah, ini garis bawahnya bisa macam-macam ya, mau kalau pilih warnanya pun juga bisa macam-macam, kalian bisa pilih sini ya, 2 mau 1 gitu kan ya. Nah, di sampingnya ini ada kalau mau dicoret strike to. Nah, ini subscribe
Nah, ini biasanya kecil ya. Untuk rumus juga sebenarnya bisa membantu, atau untuk catatan kaki ya. Ini cocoknya catatan kaki sebenarnya. Ini juga sama ya. Nah, ini untuk membuat ya fontnya sedikit dimodifikasi. Nah, ini untuk kayak mode stabilo ya. Jadi namanya itu di sini ada namanya sebenarnya text highlight color. Nah, ini untuk warnanya. Ya, kita coba ya. Kita clear format dulu, ke awal dulu. Kita coba dengan berbagai model supaya terlihat perbedaannya. Bapak kopikan dulu beberapa jenis. Oke, sini kita ukurannya kita samakan 14 biar kelihatan. Terus jenis fontnya kita samakan Times New Roman. Nah, ini yang pertama ukurannya kita tinggikan. Nah, 18. Terus yang kedua kita turunkan. Nah, menggunakan semua fasilitas ya. Terus yang ketiga kita ubah jadi overcast. Nah, yang keempat kita ini yang kelima, mohon maaf, kita tebalkan. Terus yang keenam kita miring. Yang ketujuh kita underline. Yang kedelapan kita gunakan strike tool. Yang kesembilan ini kalau menggunakan ini, nah biasanya contoh gini, kalau menggunakan ini kelihatannya kalau satu huruf nih ya. Nah, satu huruf ditandain nanti dia akan ke bawah ya. Terus kalau yang ini kita pakai ini, nah ke atas ya. Terus kalau masih kurang tambahin ya. Hurufnya 14, jenis hurufnya Times New Roman. Maaf. Nah, ini kita buat seperti ini, di sedikit variasi ya. Nah, ini kita kopikan lagi supaya nanti banyak ya. Ini dua lagi yang belum kita coba, yaitu yang ini highlight color ya, ini kayak stabilo ya. Nah, ini kita fontnya warna biru. Oke, ini modifikasi font yang kita miliki ya. Ini tadi Bapak udah jelaskan, mulai dari bagaimana menentukan jenis huruf, ukuran, terus juga mau dimodifikasi seperti apa, itu semuanya ada di fasilitas grup icon font ini ya, di tab menu home. Oke, itu mungkin materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah berjumpa kembali di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.